Ternyata alam barzah, alam kubur itu adalah alam perjalanan pertama yang akan ditempuh oleh seseorang. Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Ar-Ruh, kitab ini bagus sekali kita baca, karena dalam kitab ini menceritakan fenomena kehidupan di alam barzah. Apa kata beliau? Orang yang berada di alam barzah itu hanya ada dua saja: mendapatkan nikmat atau mendapatkan azab. Mendapatkan nikmat atau mendapatkan azab. Kapan seseorang mendapatkan azab dan bila seseorang memperoleh nikmat? Ada cerita zaman dahulu. Suatu ketika Nabi lewat di sebuah pekuburan. Marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabrain. Ada dua kubur. Lewat di situ ada dua kubur. Kemudian Nabi bersabda kepada sahabatnya, innahuma la yu'azzaban. Sesungguhnya orang yang ada di alam kubur ini sedang disiksa. Karena Nabi diberi wahyu oleh Allah bisa mendengarkan orang yang ada di dalam kubur. Innahuma la yu'azzaban. Mereka ini sedang diazab. Wa ma yu'azzabani fi kabir. Dia itu diazab bukan karena dosa besar. Dosa besar itu menyekutukan Allah, menghina Islam, mencuri, berzina, itu dosa besar. Tapi kata Nabi, dia ini diazab bukan dosa besar, bukan karena melakukan dosa besar, tapi dosa yang sepele. Lalu sahabat heran, wahai Rasul, apa dosa yang mereka lakukan? Amma ahaduhuma, yang satu ini, kuburan satu ini, kata Nabi, la yastatiru minal baul, tidak tuntas bersuci. Sepele. Hadis sahih terdapat dalam Sahih Bukhari. Penyebab kubur yang pertama ini diazab, kata Nabi, la yastatiru minal baul, karena tak tuntas bersuci. Redaksi lain mengatakan, dalam hadis lain disebutkan la yantazihu minal baul, karena tidak bagus dalam membersihkan setelah buang air. Dan ini banyak disepelekan oleh sebagian kaum muslimin. Nampaknya hal yang mudah, tapi ternyata efeknya bukan hanya di dunia saja, tetapi sampai ke akhirat. Emang efek di dunia apa? Betapa banyak orang karena tidak beres bersuci, tidak tuntas bersuci, solatnya enggak diterima. Kok gitu? Seringkali ini terusus orang-orang yang sudah lanjut usia cerita kepada kami, Pak Ustadz, kami kalau pas ruku itu kok masih ada yang menetes ya. Yang muda-muda juga ada, kok masih ada yang menetes Pak Ustadz, apa sebenarnya itu? Maka ini ranah-ranah fikih, pentingnya bab toharo. Tapi kita akan bahas dari segi akidahnya. Ketika ruku menetes, sahkah solat kita? Enggak sah. Itu perkara di dunia. Tapi di alam kubur, kata Rasul, la yastatiru minal baul, tidak beres bersuci, yu'azzaban, ternyata mereka diazab. Maka Nabi menganjurkan dimanapun dan kapanpun kita buang air, mesti dibereskan, dituntaskan. Di kebun misalnya Ustaz, di kebun kadang kan nggak ada air ya Pak ya, nggak ada air, nggak ada apa-apa di sana. Yang ada hanya kayu atau dedaunan yang mati. Maka kata Nabi, kalau tidak ada yastanjidu minal izami aw raji'in, kalau tak ada air, tak ada yang bisa membersihkan, pakai kayu pun boleh. Tapi tengok-tengok kayunya juga. Dan kayu yang baduri, bersihkan betul, tengok kayunya. Apa makna Nabi, sabda Nabi ini? Begitu pentingnya bertaharah. Tak ada kayu, tak ada daun, pakai daun. Tak ada kayu, pakai daun. Daun pun mesti daun yang sudah mati. Ini isyarat kepada kita bahwa betapa urgennya, pentingnya bertaharah, bersuci setelah buang air kecil maupun buang air besar.
Maka kata Rasul, si fulan ini, si A ini dalam kubur sedang diazab. Karena tadi sebabnya habis buang hajat, air kecil ataupun besar, ia tidak membersihkannya. Lalu yang Rasul yang satu lagi ini bagaimana? Yang satu ini fakana yamshi bin namimah. Yamshi berjalan, namimah membawa omongan, mengadu domba. Yang satu karena tidak tuntas bersuci diazab, yang satu lagi karena membawa omongan sehingga orang bisa berkelahi, bisa rusak. Namimah. Lalu kemudian Rasul mengambil pelepah kurma, fa akhadha jaridatan. Mengambil pelepah kurma rotbatan yang masih basah, fasaqqa nisfain. Diambilnya, dibelah dua. Pelepah kurma ambil belah dua. Setelah dibelah dua, ditancapkanlah di kuburan si A. Kemudian ditancapkan di kuburan si B. Tentu para sahabat heran lagi. Wahai Rasul, apa yang kau lakukan ini? Aku tak pernah menengok sebelumnya apa yang kau perbuat. Kata Nabi, la'allahu, mudah-mudahan yang saya tancapkan ini ayyukhaffifa ma lam yaibasa. Mudah-mudahan apa yang saya tancapkan dari pelepah kurma ini dapat meringankan azab kubur itu selama pelepah kurma itu basah. Malam yang basah maknanya belum kering, artinya hidup. Di kampung saya itu, Kampar Kiri, sekampung Ustaz Zulikromi, Dr. Zulikromi, orang tua kami itu habis dikubur, itu ditanam pepohonan, Ustaz. Mereka nak tahu dalil, dan untuk apalah gunanya, atau ikut-ikutan saja. Mereka tak paham dalilnya. Tapi ternyata setelah kita telisik dan kita cari hadis-hadis tentang mengapa sebagian amal orang-orang kampung itu melakukan yang tak lazim kita tengok, dapat kita jumpai dalilnya di Al-Quran. Maka itu pula lah kenapa orang-orang Nusantara ini ketika ada yang meninggal menanam sesuatu di kuburan. Mengapa? Karena untuk meringankan azab yang ada di kubur. Emang tumbuhan bisa? Kan itu pertanyaannya. Maka dalam ayat Al-Quran mengatakan, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini bertasbih kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian tak tahu seperti apa tasbihnya hewan-hewan itu, makhluk-makhluk itu. Orang yang ada di alam kubur itu mendapat azab. Masih banyak yang lain penyebabnya, tapi kita menyampaikan itu saja. Kemudian ada pula orang yang di alam kubur itu mendapat nikmat. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi tadi, ada pula orang yang mendapat nikmat. Siapakah mereka yang mendapat nikmat ini? Ternyata mereka adalah ketika di dunia melakukan amal kebajikan, amal soleh. Kalau ada orang meninggal, selalu kita mendoakan, Allahumma ja'al qabrahu rawdatam min riyadil jannah wala taj'al qabrahu hufratam min hufarin niran. Ya Allah, jadikanlah kubur si fulan ini taman dari taman surga. Wala taj'al qabrahu, dan jangan jadikan tamannya ini taman dari taman neraka. Maka ketika ahlu taqwa wa ahlu maghfirah itu meninggal, kubur itu menjadi seluas mata memandang. Karena di ujung doa itu kita menyebutkan wa wasi' qabrahu. Ya Allah, luaskanlah kuburnya kama wasa'ta bainal masyriq wal maghrib, sebagaimana engkau meluaskan timur dan barat. Wa nawwir qabrahu, terangkanlah kuburnya kama nawwartal bainal masyriq wal maghrib, sebagaimana engkau menerangkan dunia ini. Begitulah kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, mereka mendapatkan nikmat kubur yang tak terhingga. Kemudian ada beberapa orang yang pernah ngomong kepada kita, Pak Ustadz,
Bisakah kita bertemu dengan orang yang sudah meninggal? Sebagian menjawab, ya ketika itu kita diskusi, pertanyaan lemparkan ke saya, tapi ada kawan menjawab, nggak bisa. Karena orang yang sudah meninggal itu putus hubungan dengan orang yang sudah hidup, orang yang masih hidup. Kira-kira jawaban itu benar atau salah? Saya ulang lagi. Apakah orang yang sudah meninggal masih bisa kontak dengan orang yang masih hidup? Bisa, Ustaz? Hah? Bisa atau tidak? Kayaknya bisa. Menarik dalam buku Ar-Ruh tadi. Masih dalam buku Ar-Ruh. Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi menyebutkan dalam kitab Ar-Ruh itu, orang yang sudah meninggal dengan orang yang masih hidup, mereka masih bisa bertemu. Di mana? Kira-kira di mana mereka bisa bertemu? Di mana Pak Haji? Saya yakin setiap kita ini punya pengalaman semasa hidupnya pernah bertemu dengan orang yang sudah meninggal. Di mana itu? Di alam mimpi. Alam mimpi, alam itu seperti yang kita katakan tadi, alam itu arti kehidupan. Di alam mimpi kita bisa bertemu. Ada nggak dalilnya, Ustaz? Karena ini perkara gaib. Perkara gaib tak bisa terawang-terawang. Lama-lama jadi dukun nanti. Nanti Bapak Ibu kalau sampai di rumah, buka surat Az-Zumar ayat 42. Az-Zumar ayat 42. Allah sendiri yang mengatakan langsung. Az-Zumar 42. Allahu yatawaffal anfusina. Allahu yatawal anfus hina mautiha. Wallati lam tamut fi manamiha. Fayumsikullahu allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Allah la yatawaffa, yang memegang, al-anfusa, jiwa, hina mautiha, ketika orang itu sudah meninggal. Keluarga kita, ayah kita, datuk kita sudah meninggal. Kemanakah rohnya? Apakah rohnya itu mengawang-awang, terbang ke sana kemari, seperti yang dikatakan oleh orang tua kita dulu? Itu rohnya itu enggak diterima tanah itu, Ustaz. Maka dalam ayat ini Allah sebutkan Allahu yatawaffal anfus, Allah yang memegang jiwa. Jiwa siapa? Hina mautiha, ketika orang itu sudah meninggal. Si fulan meninggal, rohnya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wallati lam tamut fi manamiha, dan jiwa orang yang belum meninggal di dalam tidurnya. Si A meninggal, rohnya kembali kepada Allah. Si B sedang tidur, tapi masih hidup, sedang tidur. Rohnya kemana? Rohnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayumsikul lati qada 'alaihal mauta, maka Allah menahan jiwa orang yang sudah meninggal. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dan Allah melepaskan jiwa orang yang masih hidup ila ajali musamma, sampai waktu yang telah ditentukan. Inna fi dzalika, sesungguhnya itu, yang demikian itu, inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun, sesungguhnya itu adalah dalil, bukti, ayat bagi orang-orang yang berfikir. Para ulama tafsir sepakat. Silakan nanti Bapak Ibu buka tafsir Ibnu Katsir yang ada terjemahan, yang ada bahasa Arab boleh juga. Atau buka tafsir Ibnu Qayyim Al-Jauzi yang berjudul Zadul Muyassar. Atau buka tafsir At-Tabari. Semua tafsir, ahli tafsir ini menceritakan bahwa orang yang sudah meninggal dengan orang yang masih hidup
mereka bisa bertemu di alam mimpi. Pernah Pak bertemu dengan orang yang sudah meninggal? Pernah Pak ya? Pernah Ustaz ya? Saya buat cerita dulu. Sebelum kita buktikan apakah orang itu yang benar, keluarga kita yang datang itu atau setan. Karena dalam tidur itu, kalau tidurnya sesuai sunnah, ada tata caranya. Dalam sunnah ini insya Allah mimpinya itu benar. Tapi kita ingin mengangkat sebuah cerita yang mana di zaman dahulu ada orang yang bertemu dengan orang yang sudah meninggal. Cerita ini ditulis oleh Imam Abu Lais As-Samarqandi, imam yang sezaman dengan Imam Syafi'i. Kuburnya di Mesir. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lalai. Diceritakan oleh Abu Lais ini, pada suatu malam menjelang subuh, seorang imam salaf yang bernama Saleh Al-Murri berjalan ke kuburan, berjalan ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Kebetulan di masjid itu ada pekuburan macam kita ini. Sebelum masuk masjid, singgah dulu sebentar ziarah. Setelah ziarah sampai di pemakaman, tertidurlah imam tadi. Qadarullah tertidur, tiba-tiba tertidur. Di dalam tidurnya itu dia melihat penghuni kubur itu keluar. Persisnya malam Jumat. Penghuni kubur itu keluar. Setelah mereka keluar, sang imam ini memperhatikan ada di antara mereka itu yang mendapatkan makanan, yang mendapatkan pakaian, macam-macam yang mereka dapat. Tapi ada pula di antara yang keluar itu tidak mendapatkan apa-apa. Sama sekali tak mendapatkan apa-apa. Setelah mereka mengambil makanan, pakaian yang mereka dapat itu, mereka kembali lagi ke kuburannya. Kemudian imam ini melihat ada seorang anak muda yang sedih murung, tak memperoleh apa-apa. Sebelum dia masuk kuburannya ke alam barzah tadi, alam pemisah tadi, dipanggil oleh sang imam ini, wahai anak muda, apa yang diambil oleh penghuni kubur tadi? Kok saya melihat ada makanan, ada pakaian? Kata anak muda ini, itu adalah kiriman keluarganya yang masih hidup. Lah, kamu kok gak dapat? Itulah imam. Saya sejak meninggal tak pernah diingat lagi oleh keluarga saya. Malang hidup saya ini. Sejak saya meninggal, wahai imam, tak pernah dikirim doa oleh keluarga saya. Tak pernah keluarga saya itu bersedekah atas nama saya. Makanya hidup saya sengsara. Pakaian saya compang-camping ini karena tak mendapatkan apa-apa. Tengok kawan-kawan saya tadi, banyak mendapatkan. Berpesanlah anak muda ini, wahai imam, kalau engkau nanti bangun, tolong temui orang tua saya. Alamatnya di ini. Disebutkanlah alamat tadi. Bangunlah sang imam. Setelah bangun, sholat subuh, Jumat, habis sholat dicarinya alamat tadi. Ketemu. Sampai di rumah, ketok pintu, tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Saleh Al-Murri. Ya wahai imam, ada apa? Masuk ke rumah, disambut oleh ibunya. Kebetulan di rumah itu ibunya, orang tua perempuannya. Diceritakanlah mimpinya tadi. Setelah diceritakan, menangis sang ibu ini. Menangis. Sang ibu ini mengaku, betul wahai imam, sejak anakku itu meninggal tak pernah lagi aku ingat. Sejak anakku itu meninggal tak pernah lagi aku kirimkan doa untuk mereka. Sejak anakku itu meninggal tak pernah lagi aku bersedekah atas nama dia. Menetes air matanya. Mungkin tak ada di antara kita yang sudah sekian lama meninggal, keluarganya, orang tuanya tak pernah mengirimkan apa-apa. Kalau itu berlaku kepada kita, sengsara mereka. Sengsara mereka. Karena
Orang yang sudah meninggal itu masih menerima transfer pahala Bapak Ibu. Ada dalilnya transfer pahala itu Ustaz? Ada. Pakai rekening Ustaz? Enggak pakai rekening. Ada kode etiknya. Siapa yang bisa mentransfer Pak Ustaz? Idza mata ibnu Adam. Apabila manusia itu meninggal, in qata'a amaluhu, terputus amalnya. Illa salasa, kecuali 3. Yang pertama sedekah jariyah. Pak Ustaz, saya bersedekah ke masjid atas nama orang tua saya. Itu pahalanya untuk saya atau untuk mereka? Untuk mereka. Karena amal kita ini ditentukan oleh niatnya. Innamal a'malu binniyat. Pak Ustaz, saya membantu anak yatim untuk mamak saya, ibu saya yang sudah meninggal dulu. Sampai enggak Pak Ustaz? Sampai. Nabi langsung mengatakan, Iza mata ibnu Adam, apabila manusia itu meninggal, in qata'a amalu, terputus amalnya, illa salasa, kecuali 3. Sedekah jariyah, sedekah yang mengalir. Apa bentuk sedekah mengalir ini? Banyak. Ini yang nyumbang AC ini, yang nyumbang karpet, dipakai, dimanfaatkan untuk halayak ramai. Sedekah mengalir. Sampai kapan? Sampai barang itu habis. Wakaf Al-Quran sampai. Karena Rasul katakan sedekah jariyah. Habis Al-Quran itu, habislah pahalanya. Tapi ada yang lebih hebat lagi. Ada orang yang menyekolahkan seorang anak yang dia itu berbakat menghafal Quran, disekolahkannya hafal Quran dia, jadi imam setiap kali solat 5 waktu. Dibacanya ayat itu, mengalirlah pahalanya kepada orang yang menyekolahkan tadi. Maka jangan anggap Bapak Ibu, orang yang sudah meninggal itu putus kontak dengan kita. Ini kesalahan besar bagi kita jika kita menganggap orang sudah meninggal itu tidak ada hubungan sama sekali. Mereka terus ingin mendapatkan transfer pahalanya. Itu baru satu sedekah jariyah. Macam mana sedekah Pak Ustaz? Nak makan payah kini Pak. Musim corona. Ayolah. Tak payah makan, tak payah sedekah. Yang kedua, karena sedekah ini tabassamuka liwajhi akhika laka sedekah. Senyum golak awak ke kawan awak, sedekah rupanya. Senyum seorang kepada saudaranya merupakan sebuah sedekah. Tapi jangan golak terus. Kau lain makna lah kan. Dia ketawa, senyum, jumpa senyum, maka itu termasuk sedekah. Wa ifrawuka min dalwika ila dalwi akhika laka sedekah. Nuangkan air. Ifrawuka min dalwika ila dalwika, pada gelas saudaramu, laka sedekah, itu sedekah untukmu. Wa imatatuka asyaukata minal tariq, membuang duri paku di jalan, laka sedekah. Wa irsyaduka ad-dhalla, menunjukkan jalan kepada orang tersesat, laka sedekah, sedekah. Luas sekali mana sedekah. Yang kedua, al-ilmu yantafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang pertama tak ada, karena hidup susah. Okey, tak apa-apa. Yang pertama tak ada. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Itu tu Ustaz. Ambo dulu hidup zaman 65. Zaman PKI bangkit, tak dapat sekolah agama. Tak ada yang diajarkan. Macam mana tu Ustaz? Terputus berarti 2. Tinggal yang ketiga. Al-waladu al-salih yada'u lahu, anak yang mendoakan orang tuanya. Ada cerita dahulu. Punya 5 anak Ustaz. 5 anak, sarjana semua kelima-limanya ini. Jadi orang besar, bermanfaat untuk dirinya, karena dapat bekerja di perusahaan yang besar, gajinya lumayan besar. Tapi ketika orang tua meninggal, tak bisa menuntunnya untuk mengucapkan la ilaha illallah. 5 orang anak, tak satu pun pandai mengaji. Maka kata para ulama dari cerita ini, itulah orang yang paling sengsara. Tak ada satu pun yang mendoakannya. Ketika orang tuanya meregang nyawa, panggil dulu imam masjid. Panggil imam masjid.
Sampai imam di tempat orang tua meregang nyawa itu dan meninggal orang tuanya. Sedih sekali. Makanya ada ungkapan para ulama, jangan sampai anak-anak kalian pandai membaca Al-Fatihah dari orang lain. Ini ungkapan motivasi bagi kita. Kenapa Al-Fatihah disebut? Karena Al-Fatihah yang akan terus diulang-ulang. Setiap solat pasti wajib baca Al-Fatihah. Pasti baca Al-Fatihah. Banyak 5 orang anak tadi semua hidup glamor, punya mobil, rumah besar, tapi ketika orang tua meninggal tak bisa mendoakannya. Tapi ada mujurnya Ustaz. Ada mujurnya ketika diingatkan oleh seorang Ustaz, kalau tak bisa mendoakan orang tua, bersedekahlah atas nama orang tua. Akhirnya anak ini bersedekah atas nama orang tuanya, membangun sebuah masjid. Masjid itu dipakai sampai sekarang. Dengan begitu mengalir teruslah pahala kepada orang yang sudah meninggal. Tapi Pak Ustaz, kalau tiga-tiga itu tak ada macam mana? Ada cara lain enggak? Ada. Itulah doa kita bersama. Tapi doa kita bersama ini tentu bercabang-cabang dia. Setiap kita punya keluarga. Ibarat pembagian sembako, ya tak full sampainya ke keluarga kita. Tapi kalau dari keluarga kita memberikan kepada yang sudah meninggal, insya Allah itu full. Karena tidak ada pembagian lagi. Bapak Ibu ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sudah meninggal masih terus menerimakan transfer pahala dari kita yang masih hidup. Apa ujung cerita dari Shalih Al-Muri tadi? Kata Shalih Al-Muri, jadi begini saja wahai ibu, pesan anakmu bersedekahlah atas nama dia. Tolong doakan dia. Berjanjilah sang ibu ini, wahai imam, mulai saat ini saya tidak akan melupakan dia lagi. Saya akan terus mendoakannya. Ini ada uang 1000 dirham, silakan dibawa dan dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Akhirnya imam ini ambil uang itu dan pulang, disedekahkanlah uang itu. Setelah habis, kembali lagi ke kampung halamannya. Pada Jumat berikutnya, ke masjid lagi sang imam ini. Sebelum masuk masjid, waktu sholat subuh, berziarah lagi dia. Qadarullah, Allah takdirkan, tertidur lagi dia. Ketika tidur yang kedua ini, dia bertemu dengan anak muda tadi sudah tampil beda. Pakaian sudah bagus. Mendapatkan makanan dari keluarganya yang hidup dari bentuk sedekah tadi. Maka cerita ini memotivasi kita, mengangkat semangat kita untuk terus bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal. Apa-apa yang kita buat atas nama kakek saya, atas nama orang tua saya, atas nama si Anu, atas nama si Anu. Karena pepatah Melayu itu mengatakan, barang siapa banyak mengenang, maka dia akan dikenang. Apa maknanya? Kalau kita banyak mengenang orang yang sudah mendahului kita, maka ketika kita tiada nanti, orang pun akan mengenang kita. Tapi sebaliknya, kalau kita tak pernah mengenang orang, tak pernah mengirimkan sesuatu, tak pernah sama sekali, maka bagaimana ia bisa dikenang? Maka sebenarnya hubungan kita ini hubungan timbal balik. Ketika kita hidup, mengingat orang sudah mati. Ketika kita mati nanti, orang yang hidup pun akan mengingat kita. Maka itulah keberuntungan yang kita dapat ketika kita hidup di alam barzah nanti. Sebagai penutup, karena saya tengok dah jam lewat 27,
Tadi kita katakan bisa kita bertemu dengan orang sudah meninggal di alam mimpi. Apakah kita bertemu itu betul-betul keluarga kita atau dari setan? Karena bisa jadi yang datang itu bukan mereka, tapi tidur kita dihiasi setan, diganggu oleh iblis. Maka para ulama memberi jalan. Kalau jalan ini ditempuh, insya Allah mimpi kita itu mimpi yang benar. Apa jalannya? Nah, ini yang perlu kita amalkan. Langsung kita amalkan nanti ketika kita mau tidur. Yang pertama, berwudu seperti wudu solat. Usahakan berwudu seperti wudu solat. Sebelum tidur baca doa. Doanya bukan Allahumma bismikallahumma ahya wa amut, bukan itu. Doanya Allahumma aslamtu wajhi ilaika. Ya Allah, aku serahkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaika. Aku serahkan urusanku kepadamu. Wa alja'tu zuhri ilaika rukbatan wa rahbatan. Aku sandarkan punggungku kepadamu dalam keadaan senang ataupun takut. Ilaika la malja'a, kepadamu tidak ada tempat berlari, wala manja, dan tidak ada tempat selamat illa ilaika, kecuali kepadamu. Itu doanya. Saya ulang lagi. Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu zuhri ilaika. Habis waktu. Kita selesaikan doanya nih. Wa alja'tu zuhri ilaika rukbatan wa ruhbatan. Setelah itu tidur menghadap kanan, membaca 3 qul, kemudian takbir 33 kali, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali, genap 100. Itu mantra atau apa tuh Ustaz? Itu sahih hadisnya, sahih Bukhari Muslim. Yang doa-doa tadi itu Bukhari Muslim. Rasul menganjurkan sebelum kalian tidur berwudu, baca doa yang tadi. Belum hafal Ustaz, nanti saya kasih nanti. Minta sama Ustaz kita, saya kirim doanya itu. Nah, itu dapat kita amalkan sebelum kita tidur. Insya Allah ketika kita bermimpi, maka mimpi kita itu insya Allah benar adanya. Maka ketika kita mimpi setelah doa tadi, membaca aturan para ulama tadi, maka apa yang berlaku dalam mimpi kita itu laksanakan. Minta doa mereka, kita doakan. Bersedekah, minta sedekah, kita sedekahkan atas nama mereka. Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya masih panjang pembahasannya, tapi inti pelajaran kita pada malam ini tersampaikan, yaitu yang pertama, alam barzah itu adalah alam sama seperti dunia ini, tapi di sana kita hanya mendapatkan 2 hal saja, nikmat atau azab kubur. Orang yang sudah meninggal itu tidak putus kontak dengan kita. Mereka terus bisa berkomunikasi dengan kita di dalam mimpi, dan kita masih bisa memberikan transfer pahala kepada orang yang sudah meninggal. Wallahu a'lam bishawab. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.